Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yuguna Pratama, NPM 224111192 dari kelas Manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan berbasis teknologi. Kewirausahaan berbasis teknologi atau technopreneurship adalah suatu konsep yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pengembangan wirausaha. Technopreneurship didefinisikan sebagai proses pengkolaborasian antara kegiatan usaha dengan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung. Berwirausaha adalah kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha, mengorganisir, mengatur, mengambil risiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan guna meraih keuntungan. Konsep teknopreneur didasarkan pada basis teknologi yang dijadikan sebagai alat berwirausaha, seperti munculnya bisnis aplikasi online, bisnis security system, dan lain-lain. Teknologi merupakan bagian dari solusi yang diperlukan untuk memenuhi peluang, tetapi hanya salah satu dari banyaknya aspek entrepreneurship yang diperlukan. Ide dan pengetahuan seputar usaha tetap menjadi komponen utama, sementara teknologi hanya membantu untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Selanjutnya, pilar 1, inovasi teknologi. Inovasi teknologi merupakan proses pembuatan, pengembangan, dan penggunaan teknologi yang baru, berubah, dan lebih efektif. Inovasi teknologi dapat menciptakan peluang usaha baru, memperbaiki proses bisnis, dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Inovasi teknologi dapat berupa produk, perangkat lunak, sistem, atau layanan yang menggunakan teknologi yang baru atau yang diperbarui. Inovasi teknologi dapat mengubah cara pemasaran, produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Contoh inovasi teknologi yang populer antara lain adalah teknologi virtual reality atau VR. Untuk pembelajaran, solusi ERP untuk mengintegrasi dan mengoptimalkan operasi bisnis, dan teknologi keselamatan elektronik untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Selanjutnya ada pilar 2, pemanfaatan data dan analitik. Pemanfaatan data dan analitik adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penganalisis data untuk mengidentifikasi peluang, mengambil keputusan yang lebih tepat, dan memperbaiki proses bisnis. Data analitik memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan, seperti pengolahan data statistik yang lebih mudah. Data analitik mempermudah proses pengolahan data statistik yang biasanya ada pada perusahaan dengan cara otomatisasi dan mengurangi suatu perhitungan yang lebih akurat. Data analitik menghasilkan perhitungan yang lebih akurat yang membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, efisiensi waktu yang lebih tinggi, dan data analitik mempermudah dan mempercepat proses analisis, yang memungkinkan perusahaan untuk lebih tepat mengambil keputusan, menghadirkan solusi untuk kepentingan bisnis, dan data analitik memberikan solusi untuk kepentingan bisnis, seperti mengidentifikasi tren pasar, preferensi pelanggan, dan informasi lainnya. Pengambilan keputusan yang lebih tepat. Data analitik membantu perusahaan untuk merancang dan mengambil keputusan yang lebih tepat, yang berpengaruh pada efisiensi operasional dan produktivitas. Pemahaman perilaku pelanggan. Data analitik membantu perusahaan untuk mengetahui dan memahami preferensi dari perilaku pelanggan, yang memungkinkan personalisasi dan inovasi produk atau layanan. Optimasi kegiatan operasional. Data analitik membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan efisiensinya, sekaligus menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Pilar 3, pengembangan produk digital. Pengembangan produk digital adalah proses mengubah ide, konsep, dan teknologi menjadi produk yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna. Produk digital adalah produk yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti aplikasi game, e-book, dan foto. Pengembangan produk digital memerlukan beberapa langkah, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan pasar, menganalisis pasar, pengembangan ide, mendesain, mengembangkan prototipe,
pengujinya, hingga mengeluarkan ke pasar. Pengembangan produk digital dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja seperti OKR, Objectives, and Key Result, yang membantu mengidentifikasi tujuan dan mengukur pencapaian tujuan. Scrum adalah framework kerja yang paling terkenal yang digunakan di berbagai startup ternama untuk mengembangkan produk digital. Pilar 4, pemasaran digital. Pemasaran digital adalah proses menjual dan mempromosikan produk atau layanan melalui media digital. Pemasaran digital mencakup berbagai macam media seperti website, email, sosial media, dan aplikasi mobile. Pemasaran digital memiliki beberapa kelebihan seperti efektif. Pemasaran digital lebih efektif karena dapat mencapai lebih banyak pengguna dengan biaya yang lebih rendah. Mudah diakses. Pemasaran digital dapat diakses melalui berbagai perangkat lunak dan perangkat lunak yang mudah diakses. Mudah diubah. Pemasaran digital dapat diubah secara mudah dan cepat, sehingga dapat mengadaptasi kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Mudah diukur. Pemasaran digital dapat diukur dengan mudah dan akurat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Pilar 5, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari sumber daya manusia dalam kurun waktu tertentu. Dalam sebuah perusahaan, penting adanya pengembangan sumber daya manusia karena memiliki pengaruh terhadap perkembangan perusahaan sendiri. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, rotasi kerja, dan penghargaan. Berikut video yang dapat saya sampaikan dalam materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.